Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1. Yang pertama itu jaringan rute dalam bentuk diagram. Jadi di soal yang dijelaskan bahwa sebuah perusahaan ekspedisi ingin menentukan rute tercepat dari gudang pusat, yaitu titik A menuju cabang E, dan data yang diberikan berupa jarak antar titik, yaitu A sampai B 7 km, A sampai C 5 km, B sampai C 3 km, B sampai D 6 km, C sampai D 8 km, C sampai E 4 km, dan D sampai E 5 km. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu membuat tabel pada jaringan tersebut menjadi diagram jaringan. Jadi saya menggambar titik atau not yang mewakili setiap lokasi. Kepentingan saya menghubungkan setiap pasangan titik sesuai dengan data dan jarak yang ada. Alasannya simpel, yaitu untuk membuat diagram agar hubungan antar titik bisa terlihat secara visual, karena pada analisis jaringan terutama dengan metode CPA dan PERT, diagram sangat penting untuk melalui semua jalur yang mungkin dilalui. Tanpa gambar ini kita akan sulit melihat angka-angka, sehingga sulit untuk memahami jalur mana yang saling terhubung. Selanjutnya yang B, yaitu menentukan lintasan terpendek dari jalur A ke E. Jadi setelah diagram selesai, langkah berikutnya adalah menghitung semua kemungkinan jalur A menuju E. Jadi ditelusuri setiap jalur yang mungkin secara logis, lalu menjumlahkan total jaraknya. Di situ sudah saya totalkan untuk jarak-jaraknya. Nah, dari hasil perbandingan semua rute yang dapat kita lihat bahwa jarak paling pendek adalah 9 km melalui rute A, C, dan E. Nah, untuk yang bagian C, penjelasan manfaat analisis jaringan dalam bisnis logistik. Jadi untuk bagian C ini, mengapa analisis jaringan ini penting dalam dunia bisnis, khususnya di bidang logistik. Nah, analisa jaringan ini membantu perusahaan menentukan rute tercepat dan paling efisien untuk pengiriman barang. Dengan rute yang optimal, perusahaan bisa menghemat waktu perjalanan, mengurangi biaya bahan bakar, serta meningkatkan ketepatan waktu. Selain itu, penerapan metode CPA dan PERT ini sangat membantu dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Kedua metode ini tidak hanya bisa digunakan untuk menghitung jarak, tetapi juga memperkirakan waktu penyelesaian kegiatan serta mengetahui jalur kritis yang paling menentukan keberhasilan keseluruhan sistem distribusi. Jadi pada soal ini terdapat 4 pabrik, yaitu P1, P2, P3, dan P4, serta 4 gudang, yaitu G1 sampai G4. Jadi di sini kita akan mencari Vogel. Yang pertama, yang kedua ada NWC. Nah, yang pertama itu kita tulisin dulu tabel nama biaya transportasinya dari soal, lengkap dengan supply dan demandnya. Jadi total supply dan 96 dan total demand juga 90. Jadi saya menambahkan dummy sebesar 6 unit agar supply dan demand seimbang. Dummy ini dianggap tidak memiliki biaya transportasi, jadi sama dengan 0. Langkah kedua yaitu ada Vogel, yaitu menentukan solusi awal menggunakan Vogel. Langkah-langkah yang pertama itu ada hitung penalti pada setiap baris dan kolom, yaitu selisih antara dua biaya terkecil. Pilih baris atau kolom dengan penalti yang terbesar. Alokasikan juga sebanyak mungkin pada sel biaya terendah di baris atau pada kolom tersebut. Kurangi supply dan demand, lalu coret baris yang sudah terpenuhi. Ulangi lagi prosesnya sampai kebutuhan terpenuhi. Jadi dari hasil perhitungan saya, alokasi yang saya dapatkan seperti tabel, yaitu sebanyak P1 sama G1 sebanyak 15 unit, P2 sama G2 sebanyak 30 unit, P3 sampai G3 sebanyak 25 unit, P4 sampai G4 sebanyak 20 unit. Jangan lupa ditambahkan untuk biayanya juga, serta 6 unit tidak dialokasikan ke dummy dengan biaya 0. Jadi setelah semua dikalikan dengan biaya per unit, total biayanya ada di 335. Jadi total biaya awal dengan metode FAM 335. Yang selanjutnya ada metode Northwest Corner NWC. Nah, jadi dibandingkan hasilnya dengan metode NWC. Jadi metode ini lebih sederhana karena kita mulai dari pojok kiri atas tabel lalu mengalokasikannya sebanyak mungkin sesuai supply dan demand yang ada. Jadi kesimpulannya itu bergerak ke kanan atau ke bawah secara berurutan. Nah, jadi hasil alokasi dari metode NWC ini menghasilkan total biaya 420. Jadi kesimpulannya dari kedua metode ini bisa kita simpulkan bahwa Vogel itu ada di 335 dan dari NWC itu ada hasilnya di 420. Yang pertama,
saya menggunakan hasil dari metode Vogel sebagai solusi awal dengan total biaya sebesar 335. Kemudian saya melakukan uji coba dengan metode stepping stone untuk melihat apakah biaya tersebut masih bisa dikurangi. Pada langkah awal saya membentuk loop pertama, yaitu dikombinasi P3 ke G4 untuk melihat kemungkinan perbaikan rute distribusi. Setelah dihitung dan dibuat tabelnya, ternyata masih ada potensi perbaikan, jadi saya lanjut ke loop kedua. Jadi untuk di loop kedua ini saya uji lagi, saya buat lagi tabelnya, mengkombinasikan antara P1 dan G4. Di sini saya menyesuaikan beberapa alokasi seperti P1 ke G2, P3 ke G3 agar supply dan demand tetap seimbang. Kemudian pada loop ketiga saya mencoba kombinasi P4 ke G1 dari hasil perhitungannya. Ternyata tidak ada lagi nilai negatif pada perhitungan delta, artinya tidak ada lagi rute yang bisa menurunkan biaya. Jadi di loop 1 dan di loop 2 ini masih ada hasil negatif. Setelah semua loop selesai, saya hitung lagi kembali totalnya, total biayanya, dan hasilnya tetap 335, sama seperti hasil dari metode Vogel yang disebutkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa solusi awal dari metode Vogel sudah optimal dan total biaya minimal yang bisa dicapai adalah 335. Nah, untuk bagian C, hasil ini menunjukkan bahwa dengan metode stepping stone, perusahaan bisa memastikan bahwa rute dan sumber daya distribusi sudah digunakan dengan sangat efisien. Biaya distribusi sebesar 335 sudah merupakan biaya paling rendah, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran, meningkatkan efisiensi pengiriman, dan menggunakan hasil analisis ini sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang baik.